warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aufa Della Safira, NIM U 2019-1060 dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang transliterasi Arab Latin, di mana ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas dan saya akan jelaskan dalam video ini. Al-Quran, kitab suci yang wajib dibaca, dipahami maknanya, serta diamalkan bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Harian Republika, mengutip dari Wildan, pimpinan Akademika Al-Quran, mengatakan bahwa jumlah masyarakat Indonesia yang tidak bisa membaca Al-Quran sekitar 60%, yang artinya ada 40% masyarakat yang bisa membaca Al-Quran. Pemerintah telah menerbitkan SKB 2 Menteri tentang Transliterasi Arab Latin yang bertujuan untuk memudahkan orang awam untuk membaca Al-Quran. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang bab transliterasi Arab Latin yang dengan mata kuliah Mushaf Al-Quran. Pengertian dari transliterasi sendiri yaitu penulisan ataupun pengucapan lambang bunyi bahasa asing yang bisa mewakili bunyi sama dalam sistem penulisan suatu bahasa tertentu. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, transliterasi diartikan sebagai penyalinan atau penggantian huruf abjad satu ke huruf abjad yang lain. Dan transliterasi ini sebagai pengganti saja, bukan sebagai pengganti dari lambang bunyi itu. Pembahasan kedua yaitu tentang pedoman transliterasi Arab dan Latin, di mana menurut keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K itu ada 10 pedoman transliterasi Arab dan Latin. Yang pertama yaitu konsonan, di mana konsonan itu sesuai dengan gambarnya seperti lambang-lambang huruf hijaiyah yang sesuai dengan pedoman transliterasi Arab dan Latin. Bisa dilihat di layar. Yang selanjutnya adalah vokal rangkap. Vokal rangkap ini adalah bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harokat dan huruf. Berarti ada gabungan antara keduanya. Seperti contoh, itu ada haula dan kaifa. Di situ ada gabungan antara a dan i, antara fathah dan ya. Selanjutnya lagi yaitu ada maddah. Maddah adalah panjang yang lambangnya berupa harokat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda. Langsung ke contoh, di situ ada kola, roma, qila, yakulu. Selanjutnya syaddah. Syaddah atau tasydid yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda. Tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan huruf yang sama berarti akan diberi tanda syaddah. Seperti contohnya Robbana, di situ ada huruf ba yang double, yang sama. Oleh karena itu ditandai dengan syaddah. Syaddah itu apa? Tasydid. Selanjutnya huruf kapital. Huruf kapital ini jarang digunakan dan bahkan tidak dikenal dalam sistem penulisan Arab. Akan tetapi dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan. Penggunaan huruf kapital itu berlaku dalam EYD dan diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Contohnya yaitu syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Nah, di situ ada huruf S yang diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Hamzah, aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan. Karena dalam penulisan Arab sendiri, ia berupa alif. Contohnya syai'un.
ta'muruna. Selanjutnya kata sandang. Kata sandang di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama kata sandang yang diikuti oleh huruf samsiah, di mana ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf L diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu. Yang kedua, kata sandang yang diikuti oleh huruf komariah. Kata sandang yang diikuti oleh komariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Di sini sesuai dengan contoh yang pertama ar-rijalu, itu contoh dari kata sandang yang huruf syamsiah. Al-qalamu itu adalah contoh dari huruf al-qamariyah. Selanjutnya tak marbutoh. Tak marbutoh di sini dibagi menjadi dua, tak marbutoh hidup dan tak marbutoh mati. Tak marbutoh hidup itu mendapat harokat fathah, kasrah dan dhammah. Transliterasinya adalah T. Jadi harokatnya itu tetap dibaca al-madinatu, dan harokat dhammah itu masih dibaca. Berbeda dengan tak marbutoh yang mati. Tak marbutoh yang mati atau mendapat harokat sukun, transliterasinya adalah ha. Yang awalnya al-munawwaratu berhubungan dengan ini dimasukkan dengan tak marbutoh mati, maka dibaca al-munawwaroh. Tu-nya di sini diganti atau ditransliterasikan dengan huruf ha. Selanjutnya, penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia. Pada dasarnya, setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah, dan penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkainya. Contohnya fi dhilal al-Qur'an, al-sunnah qablal at-tanwin. Nah, di sini adalah contoh-contoh dari penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia. Yang terakhir yaitu lafdzul jalalah. Allah yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudhof ilaih, frasa nominal ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya dinallah. Nah, di situ huruf hamzahnya dihilangkan gitu. Jadi langsung masuk ke dinallah, langsung masuk kepada kata Allahnya. Pedoman transliterasi itu ada 10, diantaranya yang pertama